Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Robi Rasul Saiful Tohari. Untuk sekarang saya akan menjelaskan tugas dari UAS Komunikasi Serat Optik dalam membuat jaringan WDM atau Wide Range Diffusion Multiplexing. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja ke materinya. Next. Oke, pertama-tama saya mendapatkan soal dari dosen saya. Kita bacakan dulu soalnya. Untuk soal pertama itu, rancanglah jaringan WDM Wide Diffusion Multiplexing System sistem komunikasi serat optik yang berkapasitas 80 Gbps terdiri atas 8 channel carrier frekuensi. Oke, untuk yang kedua, lakukanlah simulasi dengan cara setting variasi panjang serat optik single mode fiber atau SMF diubah pada jarak 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km. Dan untuk soal yang ketiga itu ukurlah parameter OSNR atau Optical Signal to Noise Ratio untuk channel 1 hingga 8 pada setiap perubahan jarak. Nah, untuk yang soal keempat itu ukurlah parameter BER bit error rate untuk channel pertama hingga 8 pada setiap perubahan jarak. Oke, next. Oke, apa sih itu Wide Range Diffusion Multiplexing atau WDM? WDM adalah teknologi yang melipat gandakan sejumlah sinyal optik ke satu serat optik dengan menggunakan panjang gelombang yang berbeda, yaitu warna, sinar laser. Teknik ini memungkinkan komunikasi dua arah melalui satu untai serat multi aplikasi kapasitas. Dan ini contohnya dari WDM. Jadi untuk transpondensnya itu dari MUX, TP1 itu maksudnya channelnya atau linknya, link 1, link 2, link 3, dan link 4 dikonvertkan sinyalnya ke DMUX, nanti di transpondersnya lagi masuk ke link 1, link 2, link 3, dan link 4. Oke, pada gambar di atas ini menggunakan multiplexer pada pemancar untuk menggabungkan sinyal dan demultiplexer pada penerima untuk membaginya. Sistem WDM pertama hanya menggabungkan dua sinyal. Sistem modern dapat menangani hingga 160 sinyal dan dengan demikian dapat memperluas sistem dasar 10 gigabit per second melalui sepasang serat tunggal menjadi lebih dari 1, terabyte per second. Oke, next. Nah, apa sih itu SNR? Signal to Noise Ratio. Pada semua jenis sistem transmisi data, signal to noise ratio itu merupakan parameter yang harus diperhatikan. SNR digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak noise mengganggu sinyal yang ditransmisikan. Dengan kata lain, SNR membandingkan daya sinyal yang diinginkan terhadap background noise. Untuk mengukur SNR diperlukan instrumen Optical Spectrum Analyzer atau OSA. Nilai OSNR tidak dipengaruhi oleh format data, bentuk pulsa, atau bandwidth sistem, melainkan hanya daya sinyal dan noise yang terbaca di OSA. SNR dapat pula dinyatakan dalam variabel key factor. Key factor mempresentasikan optical SNR untuk komunikasi optik biner atau digital dan memudahkan analisis performa sistem. Next, apa sih bit error rate atau BER? Sinyal optik yang dikirimkan melalui jaringan FTTH berupa pulsa-pulsa cahaya masing-masing membawa 1 bit data. Tidak semua bit dapat dikirim sempurna.
Bir didefinisikan sebagai jumlah terjadinya error tiap jumlah bit data terkirim pada suatu sistem digital. Pada jaringan komunikasi optik secara umum, nilai bir yang harus dipunya adalah bir 100 min 10 min 10. Artinya tiap 109 hingga 1012 bit data yang dikirim, error yang terjadi hanyalah pada 1 bit. Bir juga disebut dengan error probability atau probabilitas munculnya error dalam transmisi data. Dalam proses transmisi, bit tertentu memiliki amplitudo sinyal yang terlalu dekat dengan threshold sehingga tidak dapat dibedakan nilainya dengan benar. Oke, next. Nah, ini untuk rancangan WDM-nya. Jadi, di sini ada WDM MUX 8x1 yang transmisikan ke optical fiber, lalu disambung lagi IDFA, disambung lagi optical fiber lagi, lalu dimasukkan lagi ke IDFA, sambungkan lagi ke optical fiber, lalu dimasukkan lagi ke WDM DMUX 1x8. Nah, di optical fiber yang ketiga ini, saya kasih WDM analyzer untuk menganalisir ini untuk birnya, dan optical power ini untuk powernya, optical spektrumnya ini untuk ketinggalan analisir OSNR-nya. Nanti setelah masuk dari sini, di sini ada 8 channel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sana 8 channel, lalu diemprekan fotodetektor. Nah, ini untuk menangkap sinyal. Nah, untuk menangkap sinyal, lalu dikirimkan lagi ke 3R regenerator. Nah, di sini sinyal-sinyal itu dipecah menjadi 3, lalu dikirimkan ke Bayer analyzer. Nah, nanti di sini dikirimkan, nanti data birnya itu terdapat di sini. Di sini saya mengambil screenshotnya itu dari panjang 40 km ya. Dari panjang 40 km. Kan masih ada 40, 50, 60, 70, 80. Jadi sekali screenshot hanya satu aja. Oke, next. Dan ini untuk hasil simulasi birnya. Nah, yang oranye ini itu channel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7, 8. Dan di sini untuk panjang optikalnya dari 40, 50, 60, 70, 80. Dan ini hasilnya yang kita dapat. Dan yang saya bingungkan itu hasil di 80. Jadi dia itu dari channel 1 menghasilkan 1 bir, dan channel 2 sampai 5-nya itu menghasilkan 0,00. Tapi balik lagi ke channel 6 dan 7 itu 1 lagi. Ini hasil yang saya dapatkan seperti ini. Oke, next. Nah, di sini grafik birnya dari jarak 40, 50, 60, dan 70, 80 menghasilkan grafik bir yang seperti ini, bir analisirnya. Di sini terlihat jelas ya, grafiknya itu selalu berubah-ubah. Nah, selalu berubah-ubah, jadi tidak menentu. Kalau dibilang itu acak-acakan, jadi tidak satu frekuensi. Jadi semakin besar jarak yang kita pakai, semakin tegangannya semakin seperti ini. Kalau semakin rendah, dia tegangannya akan semakin pelan. Terlihat ya, jelas. Kalau ini di 40 seperti ini tegangannya. Kalau di jarak 80 dia langsung seperti ini. Oke. Next. Nah, di sini untuk hasil simulasi OSNR-nya. Sama ya, tadi saya bilang untuk yang oranye ini channelnya, yang hijau ini untuk panjangnya. Nah, di sini kita bisa melihat jelas bahwa kalau untuk OSNR itu semakin dia panjang, semakin nilainya turun. Nah, terlihat jelas ya di sini. Misalnya kita ambil channel 1.
dari 40, 50, 60, 70, 80. Nah, di sini hasil 40-nya 43, turun ke 50, 41. Turun lagi ke panjang 60, 39. Turun lagi ke panjang 70, 37. Turun lagi ke panjang 80, jadi 35. Nah, jadi semakin tinggi panjang optical fibernya atau SMF-nya, maka OSNR-nya akan semakin turun. Oke. Next. Nah, di sini kita dapat parameter optical power-nya. Ya. Berarti sama ya, sama kayak OSNR. Di jarak 40 km itu mendapatkan 10.545 W dan mendapatkan 10.231 dBm. Dan di jarak 50 km mendapatkan 6,284 W dan untuk dBm-nya mendapatkan 7,982 dBm. Jarak 60 km mendapatkan 3,809 W, untuk dBm-nya 5000, dan untuk jarak 70 km mendapatkan 2,333 W dan dBm-nya 3,679. Jarak 80 1,437 W dan dBm-nya 1,576. Jadi untuk optical power-nya, semakin tinggi jarak optical fiber-nya akan semakin rendah parameter optical power-nya. Bisa dilihat sendiri ya, dari 10.000 turun ke 7.000, turun ke 5.000, turun ke 3.000, turun ke 1.000. Mungkin bisa lebih turun dari 1.000, misalkan jaraknya ditambah lagi menjadi jarak sampai 90 km sampai 100 km. Mungkin di sini akan bisa jadi min bisa jadi min 1.000 atau berapa. Oke. Next. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.